ada satu tulang ditemukan di dalam tanah. Bukan tulang lengkap, cuma satu gigi kecil. Dari satu gigi kecil itu, para ilmuwan bikin gambar lengkap seluruh tubuh makhluknya. Wajahnya kayak apa, posturnya gimana, bahkan cara jalannya. Nggak cuman itu, mereka juga kasih nama resmi buat makhluk ini. Seolah-olah ini beneran makhluk yang pernah hidup. Terus semua orang percaya ini masuk ke jurnal ilmiah, jadi bahan pembicaraan dan dianggap bukti penting. Tapi terus beberapa tahun kemudian terungkap itu bukan gigi manusia purba, itu gigi babi. Serius, ini kejadian nyata, bukan cerita karangan. Tercatat rapi di majalah ilmiah yang sampai sekarang masih dihormati banyak orang. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Kalau kejadian kayak gini bisa terjadi sekali, apa mungkin ini terjadi lagi? Dan kalau iya, seberapa kokoh sebenarnya fondasi dari salah satu teori paling berpengaruh dalam sejarah manusia? Teori yang diajarkan hampir di semua sekolah di dunia, dari SD sampai kuliah, sebagai sesuatu yang udah pasti benar, yakni teori evolusi. Hari ini kita bakal bongkar argumen-argumen yang dipakai buat mendukung teori ini. Tapi bukan dari orang yang anti sains ya. Semua yang bakal kita bahas ini asalnya dari jurnal ilmiah mereka sendiri. Nature, Science, majalah-majalah yang justru selama ini mendukung evolusi. Jadi ini bukan soal percaya atau nggak percaya sama agama tertentu. Ini soal coba kita lihat buktinya sendiri, langsung dari sumbernya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, rekaman fosil. Charles Darwin sendiri yang bikin teori ini di bukunya yang judulnya Origin of Species nulis satu bab khusus. Judul babnya kesulitan dalam teori ini. Di situ dia ngaku sendiri kalau teorinya benar seharusnya ada ribuan bahkan jutaan fosil makhluk transisi. Maksudnya makhluk transisi itu bentuk peralihan kayak ikan setengah reptil. Karena kan katanya evolusi ini proses pelan banget, butuh jutaan tahun. Jadi harusnya banyak banget contoh peralihannya kan. Tapi Darwin sendiri nanya, kok kita nggak nemu fosil-fosil peralihan ini berlimpah di dalam tanah ya? Dan jawaban dia sendiri, ini yang menarik. Dia bilang, ya rekaman fosilnya emang nggak sempurna aja. Itu doang. Nggak ada penjelasan lebih detail dari itu. Coba deh dipikir. Ini kayak orang bilang aku bener, cuma buktinya belum ketemu aja. Nah terus, masalah ini makin runyam waktu ilmuwan nemuin sesuatu yang disebut ledakan Kambrium. Jadi ada satu lapisan tanah yang usianya sangat tua dan di situ tiba-tiba muncul banyak banget makhluk hidup yang kompleks sekaligus. Bukan bertahap kayak yang seharusnya diprediksi teori evolusi, tapi kayak muncul serentak. Salah satu contohnya trilobite. Ini makhluk laut yang punya mata banyak dan struktur tubuh yang udah cukup rumit. Padahal harusnya kalau ngikutin teori gradual, makhluk sekompleks ini baru muncul jauh lebih belakangan. Tapi kenyataannya dia muncul di periode paling awal. Ini jelas-jelas bikin masalah besar buat ide bahwa evolusi jalan pelan sedikit demi sedikit. Terus, apa solusi yang mereka pakai buat ngatasin masalah ini? Mereka bikin istilah baru, yaitu kemunculan mendadak. Tanpa penjelasan mekanisme yang jelas gimana caranya. Tanpa bukti tambahan yang kuat. Cuman istilah baru buat nutupin celah yang ada. Jadi, pola yang kelihatan di sini, setiap kali ada masalah, bukan teorinya yang diperiksa ulang, tapi nama barunya yang dibikin. Dan ini baru bagian pembuka doang. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurutku paling bikin geleng-geleng kepala. Bukti-bukti yang katanya kuat banget mendukung evolusi, tapi ternyata menurut media ilmiah mereka sendiri itu pemalsuan. Yang pertama, ada yang namanya Piltdown Man. Ini diumumin ke publik sebagai mata rantai yang hilang antara kera sama manusia. Heboh banget waktu itu. Tapi puluhan tahun kemudian ketahuan. Itu ternyata tengkorak manusia biasa yang dicampur sama rahang orangutan. Sengaja dibikin biar kelihatan kayak fosil peralihan asli. Terus ada lagi yang namanya Archaeoraptor. Ini fosil burung purba yang sempat masuk di majalah National Geographic. Ternyata pas diselidiki, ini hasil rekayasa. Beberapa potongan fosil dari hewan berbeda disatuin biar kelihatan kayak satu makhluk utuh. Belum lagi ada kasus tengkorak yang sempat diklaim sebagai penemuan penting waktu pertama kali dipublikasikan. Belakangan diperdebatkan, banyak yang bilang itu sebenarnya bukan tengkorak manusia purba sama sekali, tapi tengkorak keledai. Coba bayangin, penemuan abad ini yang ternyata cuma tengkorak keledai.
Terus ada juga gambar embrio yang dibikin sama Ernst Haeckel yang membandingkan embrio manusia dengan embrio hewan lain. Digambar sedemikian rupa biar kelihatan mirip banget buat ngedukung ide kalau semua makhluk hidup dari nenek moyang sama. Padahal ini udah dikritik sejak awal abad ke-20, udah lama banget. Tapi anehnya, gambar ini masih dicetak di buku pelajaran biologi sampai tahun 2013. Ratusan tahun setelah gambarnya dibuat, puluhan tahun setelah dikritik, masih diajarkan ke siswa sebagai bukti ilmiah. Gimana caranya ini bisa lolos selama itu? Apa emang nggak ada yang ngecek atau ada yang tahu tapi milih diem aja? Sekarang kita lanjut ke topik berikutnya yang namanya organ vestigial. Ini konsepnya gini, katanya ada organ di tubuh kita yang sebenarnya nggak berguna. Cuma sisa peninggalan dari nenek moyang purba yang sekarang udah nggak kita butuhin lagi fungsinya. Contoh paling terkenal adalah usus buntu. Katanya usus buntu ini cuma sisa evolusi doang, nggak ada gunanya sama sekali. Tapi ada penelitian tahun 2018 yang dipublikasikan di jurnal Seminars in Immunology yang justru nunjukin sebaliknya. Usus buntu ternyata punya fungsi buat bantu simpen bakteri baik yang bisa ngisi ulang usus kita setelah kena infeksi. Jadi bukan cuman sisa yang nggak berguna, tapi malah semacam gudang cadangan bakteri baik. Terus ada lagi contoh tulang panggul di paus. Ini juga selama puluhan tahun dianggap sisa evolusi yang udah nggak kepake. Ini bagian yang menarik. Ada penelitian dari Universitas Southern California tahun 2014 dipublikasikan di jurnal Evolution. Penelitian ini justru membalikkan asumsi yang udah dipegang bertahun-tahun. Ternyata tulang panggul paus ini penting buat proses perkawinannya. Ukuran tulangnya bahkan dipengaruhi sama seleksi seksual, alias makin kompetitif perkawinannya, makin besar juga tulang panggulnya. Yang menarik di sini bukan soal diabaikan ratusan tahun ya, tapi soal betapa lama asumsi keliru bisa bertahan sebelum akhirnya diuji ulang. Buku ajar tahun 2017 misalnya, kemungkinan besar belum sempat update informasi ini karena penemuannya masih baru banget waktu itu. Tapi tetap aja ini nunjukin klaim organ nggak berguna itu sering banget berubah begitu ada yang beneran menelitinya. Sekarang mari kita lihat logikanya lebih dalam karena ini yang bikin konsep vestigial ini agak aneh. Mereka bilang organ ini vestigial karena mereka anggap evolusi itu benar. Dan karena organ ini dianggap vestigial, itu dipakai lagi jadi bukti kalau evolusi itu benar. Coba deh dipikir baik-baik. Ini muter di lingkaran yang sama tanpa pernah beneran ngebuktiin apa-apa dari luar. Namanya penalaran melingkar atau circular reasoning. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurutku juga menarik banget soal homologi dan seleksi alam. Homologi ini konsepnya kalau dua makhluk punya struktur tubuh mirip, itu dianggap bukti mereka dari nenek moyang yang sama. Kedengerannya masuk akal ya. Tapi coba kita lihat contoh yang bikin ini jadi ribet. Ada dua jenis mamalia, marsupial sama plasental. Yang satu bawa anaknya di kantong, yang satu enggak. Nah, di berbagai belahan dunia yang jauh dan enggak berhubungan sama sekali, ditemuin hewan-hewan yang bentuknya mirip banget satu sama lain. Padahal mereka dari kelompok yang jauh secara geografis dan menurut mereka juga secara garis keturunan. Nah, di sini mereka bilang, "Oh, ini bukan karena nenek moyang sama, tapi karena evolusi konvergen." Jadi katanya lingkungan yang mirip bikin dua makhluk berbeda berkembang jadi mirip, padahal nggak ada hubungan keturunan. Nah, sekarang jadi bingung kan? Tadi bilang mirip itu bukti nenek moyang sama, sekarang mirip bisa juga karena kebetulan lingkungan. Jadi yang mana yang benar? Coba kita lihat contoh lain yang lebih ekstrim, soal kelelawar sama paus. Dua-duanya punya sistem ekolokasi, alias sistem yang mirip sonar buat navigasi lewat suara. Padahal yang satu binatang darat, yang satu binatang laut. Lingkungannya beda banget, bentuk tubuhnya juga beda banget, tapi sistemnya bisa sama persis. Ini gimana jelasinnya kalau bukan karena desain yang disengaja? Terus ada juga contoh ikan yang namanya cichlid fish. Ini menurutku contoh paling menarik dari semuanya. Jadi ada satu spesies ikan ini yang di danau berbeda-beda, di lokasi yang terpisah jauh bisa menghasilkan spesies baru yang bentuknya identik. Bukan cuman mirip doang, tapi hampir sama persis. Di danau yang benar-benar terpisah satu sama lain. Nah, buat jelasin ini, mereka bikin lagi istilah baru namanya evolusi paralel. Yang menariknya, di penelitian yang bahas soal ini, mereka sendiri nulis kalau prosesnya itu diarahkan, bukan acak sepenuhnya. Coba pikirin.
Kalau ini diarahkan, pertanyaannya, diarahkan sama siapa? Dan sampai sekarang nggak ada penjelasan jelas soal itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jujur diakui sama ilmuwan sendiri. Kita semua tahu kan, katanya manusia dan simpanse itu punya nenek moyang yang sama. Nenek moyang yang hidup sekitar 6-7 juta tahun yang lalu. Terus garis keturunannya kebelah dua. Satu jadi manusia, satu jadi simpanse. Nah, pertanyaan simpelnya begini. Fosil nenek moyang itu sendiri udah pernah ketemu belum? Jawabannya, dan ini penting banget, belum. Sama sekali belum. Bukan aku yang bilang gitu ya. Ini diakui langsung sama ilmuwan yang meneliti soal ini. Meskipun udah dilakuin penelitian yang sangat luas dan lama, sampai sekarang gak ada satupun fosil yang bisa dipastikan itu adalah si nenek moyang bersama ini. Jadi selama ini, gambaran wajah, bentuk tubuh, cara jalannya, semua itu cuma rekonstruksi. Direka-reka berdasarkan perbandingan sama primata yang masih hidup sekarang, ditambah perhitungan matematis dari DNA, bukan dari fosil fisik nenek moyangnya sendiri. Ini kayak kita yakin banget ada satu titik dalam sebuah peta harta karun, tapi titiknya sendiri belum pernah ada yang nemuin. Sekarang, ini bagian yang lebih mengejutkan lagi. Kalau kita cari fosil dari sisi simpansenya sendiri, ternyata hampir nggak ada sama sekali. Fosil simpanse pertama yang pernah ditemukan di dunia baru ketemu tahun 2005, dan itu pun cuman beberapa gigi doang. Bukan kerangka, bukan tengkorak, cuma gigi. Usianya diperkirakan antara 545.000 sampai 284.000 tahun yang lalu. Coba dipikir, itu jauh banget dari 6-7 juta tahun yang katanya jadi waktu perpisahan garis keturunan. Jadi sepanjang rentang waktu jutaan tahun itu, dari sisi simpanse, catatan fosilnya nyaris kosong total. Padahal di sisi manusia, kita punya ribuan fosil dari berbagai spesies, dari berbagai situs penggalian di seluruh dunia. Tapi di sisi simpanse, nyaris nggak ada apa-apa. Kok bisa timpang sejauh ini? Nah, ilmuwan sendiri punya penjelasan buat ini, meskipun penjelasannya lebih ke arah dugaan. Katanya, ini karena simpanse hidup di lingkungan hutan yang lembab, dan di lingkungan kayak gitu, tulang lebih susah jadi fosil. Beda sama daerah kering atau savana, yang lebih gampang ngawetin tulang jadi fosil. Ini penjelasan yang masuk akal, tapi tetap aja itu dugaan, bukan bukti langsung. Terus, ada juga beberapa fosil yang diajukan sebagai kandidat nenek moyang ini. Ada yang namanya Sahelanthropus, Ororin, sama Ardipithecus. Tapi status mereka semua masih diperdebatkan sampai sekarang. Apakah mereka beneran nenek moyang langsung atau cuma kerabat jauh yang kebetulan hidup di zaman yang mirip? Nggak ada yang bisa mastiin dengan pasti. Jadi kalau bukan dari fosil, dari mana asalnya angka 6-7 juta tahun itu? Jawabannya dari sesuatu yang disebut jam molekuler. Intinya, mereka ngitung laju mutasi DNA antara manusia sama simpanse. Terus dari situ diestimasi kapan kira-kira mereka mulai berpisah. Ini bukan pengukuran langsung dari fosil ya, tapi perhitungan matematis dari data genetik. Dan yang menarik, hasil perhitungan ini juga nggak konsisten. Ada yang bilang 5 juta tahun, ada yang bilang sampai 13 juta tahun. Rentangnya lebar banget tergantung metode kalibrasi yang dipakai buat ngitungnya. Jadi bayangin, ini seperti nebak umur seseorang cuman dari cara ngomongnya, tanpa pernah lihat akta kelahirannya. Bisa aja mendekati benar, tapi tetap aja itu tebakan, bukan bukti pasti. Sekarang coba kita renungin sebentar. Kita punya pohon keluarga yang digambar dengan sangat rapi di buku pelajaran. Manusia di satu cabang, simpanse di cabang lain, ketemu di satu titik nenek moyang bersama. Tapi titik paling penting dalam gambar itu, titik pertemuannya sendiri. Nggak pernah ada yang nemuin buktinya secara fisik. Ini bukan detail kecil yang bisa dianggap remeh. Ini justru titik paling krusial dari keseluruhan klaim, dan disitulah buktinya paling kosong. Menarik ya, gimana bagian yang paling penting, justru yang paling minim buktinya. Oke, sekarang kita bahas bagian yang menurutku paling penting dari semuanya, soal mutasi acak, karena ini salah satu pilar utama teori evolusi. Katanya, mutasi terjadi secara acak, terus alam yang milih mana yang bertahan. Nah,
Ada seorang profesor dari Universitas Oxford namanya Dennis Noble. Di tahun 2012 dia ngomong di sebuah konferensi internasional soal ilmu fisiologi di Suzhou, Cina. Dia bilang hampir mustahil nemuin mutasi genetik yang beneran acak sepenuhnya. Semua penelitian yang dilakukan dengan cermat, katanya, nemuin pola yang jelas-jelas nggak acak. Jadi bukan proses buta kayak yang selama ini diajarkan ke kita di sekolah. Nah, kalau bukan acak, pertanyaannya, siapa atau apa yang ngarahin pola-pola ini? Sebagian ilmuwan jawab pakai istilah kecerdasan sel. Sebagian lain nyebutnya kecerdasan mikroba. Istilah-istilah baru lagi, tanpa penjelasan konkret soal siapa sebenarnya yang ngarahin proses ini. Menarik ya, gimana setiap kali nemu masalah, solusinya selalu bikin istilah baru, bukan mikirin ulang teorinya dari awal. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan besar yang menurutku jarang banget diangkat orang. Apakah teori ini beneran bisa dibuktikan salah? Coba kita review lagi apa yang udah kita bahas. Ledakan Kambrium, muncul istilah kemunculan mendadak. Kemiripan hewan yang nggak berkerabat, muncul istilah evolusi konvergen. Ikan yang ngasilin spesies identik di danau beda, muncul istilah evolusi paralel. Mutasi yang ternyata nggak acak, muncul istilah kecerdasan sel atau kecerdasan mikroba. Pola yang kelihatan di sini, setiap kali ada bukti yang bertentangan, bukan teorinya yang diuji ulang atau ditinggalin. Tapi selalu ada nama baru yang dibikin buat nutupin masalahnya. Dalam filsafat ilmu, ada satu prinsip penting yang disebut falsifiabilitas. Intinya, sebuah teori baru bisa disebut sains kalau dia bisa dibuktikan salah lewat eksperimen atau observasi. Nah, kalau semua kemungkinan hasil, bahkan yang bertentangan sekalipun, selalu bisa dijelasin dengan istilah baru. Berarti teori itu nggak pernah beneran diuji secara jujur. Karena apapun hasilnya, selalu ada cara buat bikin dia kelihatan tetap benar. Sekarang kita sampai di bagian yang menurutku penting banget buat direnungin. Kalau bukti-buktinya emang selemah ini, kenapa teori ini masih diterima secara luas banget di seluruh dunia? Salah satu jawabannya, ternyata mempertanyakan teori ini punya konsekuensi yang nggak main-main. Ada beberapa kasus ilmuwan yang berani mempertanyakan mekanisme evolusi, terus kehilangan posisi mereka di institusi ilmiah ternama. Bukan karena data penelitian mereka yang salah, tapi karena mereka menyentuh topik yang dianggap tabu buat dipertanyakan. Ada juga cerita tentang dosen yang cuma nyebutin soal ini di kelas, terus karirnya langsung berantakan setelahnya. Ini nunjukin ada semacam lingkungan di mana mempertanyakan sesuatu secara terbuka jadi mahal harganya. Dan kalau bertanya aja udah mahal harganya. Wajar kan kalau banyak orang milih diem dan gak nanya lagi. Bukan karena mereka udah yakin jawabannya benar, tapi karena bertanya kerasa terlalu berisiko buat karir mereka. Oke, sekarang mari kita ambil jarak sebentar dan lihat gambaran besarnya secara keseluruhan. Rekaman fosil yang penuh celah dan penjelasannya cuman rekamannya emang nggak sempurna. Bukti-bukti yang berulang kali terbukti keliru tapi tetap dipakai bertahun-tahun sebelum ketahuan. Penalaran melingkar di organ vestigial yang muter di lingkaran yang sama tanpa beneran ngebuktiin apa-apa. Konsep homologi yang kontradiksi sama dirinya sendiri, tergantung mana yang lebih menguntungkan buat argumennya. Nenek moyang bersama manusia dan simpanse yang sampai sekarang gak pernah ketemu fosilnya secara langsung. Mutasi yang katanya acak, tapi penelitian sendiri nemuin pola yang gak acak sama sekali. Dan setiap kali ada masalah baru, bukan teorinya yang diuji ulang, tapi selalu ada istilah baru yang dibikin. Semua ini bukan detail kecil yang bisa kita anggap remeh atau abaikan aja. Ini pertanyaan mendasar soal fondasi dari salah satu teori paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan cuma soal apakah evolusi ini benar atau salah, tapi kenapa begitu sedikit orang yang berani mempertanyakan ini secara terbuka, tanpa takut dicap aneh atau ketinggalan zaman. Ini sesuatu yang harus direnungin. Terima kasih udah nonton sampai sini. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang tentang sesuatu yang selama ini dianggap udah pasti, share ke orang lain yang juga perlu lihat ini. Sampai ketemu di video berikutnya.